Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fajaruddin Nur Mubarak dari kelas C mata kuliah kajian tafsir klasik akan membacakan materi tentang tafsir Al-Kashaf karya Imam Zamakhsyari. Adapun teori yang akan dibahas itu meliputi biografi, telaah tafsir Al-Kashaf serta contoh penafsiran. Biografi Imam Zamakhsyari. Tafsir Al-Kashaf disusun oleh seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah atau sekitar abad 11 sampai 12 Masehi, yang bernama Abu Qasim Mahmud bin Muhammad bin Umar Al-Zamakhsyari atau yang dikenal dengan sebutan Imam Al-Zamakhsyari. Beliau lahir pada hari Rabu tanggal 27 Rajab tahun 467 Hijriah atau bertepatan dengan 18 Maret 1075 Masehi di sebuah desa kecil Zamakhsyar yang terletak di kawasan Khawarij, Asia Tengah, Rusia. Dan beliau wafat di Jurjaniyah pada malam Arafah tahun 538 Hijriah. Kecintaan Zamakhsyari terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan dalam mencari dan menuntut ilmu dari guru dan syekh, yang diantaranya ialah Abu Muldur Mahmud bin Jarir At-Tahabi Al-Asbahani, Abu Bakar Abdullah ibnu Athaillah Al-Yaribi Al-Andalusi, Abu Mansur Nasr Al-Harithi, Abu Sa'id Al-Asqani, Abu Al-Khattab ibnu Al-Batr, Ibnu Ali Al-Hasan Al-Mufir, An-Naisaburi Al-Dharir Al-Lughawi, Al-Qadi Al-Qudah Abi Abdullah Muhammad bin Ali Al-Damagani, dan lain-lain. Ilmu pengetahuan yang ia dapatkan dari para gurunya juga diberikan kepada murid-muridnya, yang diantaranya adalah Abu Al-Mahasin Abdurrahman bin Abdullah Al-Baz, Abu Umar Abir bin Hasan As-Sahar, Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad Asyazili, Abu Tahir Saman ibnu Malik Al-Faqih Al-Khwarizmi Muhammad ibnu Qasim, Abu Hasan Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Khwarizmi, dan lain-lain. Selain memiliki banyak guru dan murid, Zamakhsyari juga memiliki banyak karya di berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti tafsir, hadis, fikih, akhlak, dan bahasa. Dan di antara karya-karyanya ialah Al-Kashaf an Haqiqah Tanzil Al-Uyun Al-Aqwil fi Wujuhit Ta'wil, Al-Faiq fi Ghoribil Hadis, Ar-Raid fil Faraid, Al-Jibal wa Amkinah, Mutasyabbih Asma Al-Hurwat, An-Namujaj fi Nahwi, As-As Al-Balaghah, dan lain-lain. Telaah tafsir Al-Kashaf. Karakteristik tafsir Al-Kashaf. Mula-mula disebutkan nama surah, termasuk Makkiyah dan Madaniyah, lalu dijelaskan maknanya. Jika terdapat nama-nama yang lain, maka hal itu juga disebutkan dengan disertai penjelasan keutamaannya. Kemudian memasukkan penjelasan tentang lagam bacaan atau qiraah, bahasa, nahwu shorof, morfologi, bentuk-bentuk kata, dan kaidah bahasa lainnya. Selanjutnya penulis menjelaskan maksud ayat tersebut. Dalam hal ini, Zamakhsyari juga menukil beberapa pendapat ulama dan argumentasinya. Juga tidak lupa memberi jawaban yang argumentatif kepada mereka yang berbeda pendapat. Metode tafsir. Metode yang digunakan oleh Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kashaf adalah metode tahlili, yaitu meneliti makna kata-kata dan kalimat dengan cermat. Dalam tafsir Al-Kashaf, beliau mendahulukan dengan menulis ayat Al-Quran yang akan ditafsirkan, kemudian memulai menafsirkannya dengan pemikiran rasional yang didukung dengan dalil-dalil ayat Al-Quran atau riwayat hadis, baik itu berhubungan dengan asbabun nuzul suatu ayat dan atau yang lainnya. Ia juga menggunakan riwayat para sahabat atau tabi'in, dan kemudian mengambil konklusi atau kesimpulan dengan pandangan atau pemikirannya sendiri. Ia juga menyingkap aspek munasabah, yaitu hubungan ayat dengan ayat lainnya atau surat dengan surat lainnya.
Sumber penafsiran. Sebagian besar dari penafsirannya berorientasi kepada ro'yu atau rasio. Maka tafsir Al-Kasyaf dikategorikan sebagai tafsir birro'i, meski terdapat beberapa penafsirannya yang tetap menggunakan dalil laqni atau nas Al-Quran dan hadis. Corak penafsiran. Sebagai seorang yang ahli dalam gramatikal bahasa Arab dan ahli balaghah, maka tafsirnya lebih berorientasi kepada pengungkapan balaghah dalam segi keindahan bahasa Al-Quran. Tafsirnya juga lebih bersifat teologis. Ini disebabkan karena ia adalah seorang tokoh Mu'tazilah dan lebih menekankan kepada corak Mu'tazilah. Contoh penafsiran. Contoh penafsiran yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran dan kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolongmu selain Allah jika kamu benar-benar orang yang benar. Menurut Jamaah Syari, kembalinya domir atau kata ganti hi pada kata misli adalah pada kata manazalna atau pada kata abdina. Tetapi yang lebih kuat, domir itu kembali pada kata manazalna sesuai dengan maksud ayat tersebut. Sebab yang dibicarakan dalam ayat tersebut adalah Al-Quran, bukan Nabi Muhammad. Yang kedua dalam Al-Qiyamah ayat 22-23 yang berbunyi wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jamaah Syari mengesampingkan makna lahir kata nazirah atau melihat, sebab menurut Mu'tazilah Allah tidak dapat dilihat. Oleh karena itu kata nazirah diartikan dengan ar-roja atau menunggu, mengharap. Itu tadi penjelasan tentang tafsir Al-Kasyaf karya Jamaah Syari. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.